One, two, three, here we go. Yo, yo, balen, cerita lewat online. Yo, yo, balen, nek orang apa, orang kepenang. Yo, yo, balen, cerita lewat online. Yo, yo, balen, nek orang apa, orang kepenang. Hello bro, hello sis, apa kabarnya kamu semua? Jangan sedih atau bingung, OMK Ngapak ada untukmu. Mari, mari kita berbagi untuk saling sapa, jadi berkat bagi semua. Yo, yo, balen, cerita lewat online. Yo, yo, balen, nek orang apa, orang kepenang. Yo, yo, balen, cerita lewat online. Yo, yo, balen, nek orang apa, orang kepenang. Orang muda yang saya kasihi, selamat malam. Berkat Tuhan untuk kalian semua. Selamat malam. Hari ini saya ditemani oleh orang-orang hebat. Mereka adalah teman-teman dari perwakilan dari OMK Katedral Kristus Raja Purwokerto. Sebelum kenalan, kita jargon-jargon dulu ya. Siapkan emoticon kalian. Oh yeah, Siapkan oke emoticon siap. kalian. Oke, siap. Oke, ya, siap. Kita jargon dulu ya. 1, 2, 3. OMK Ngapak. Sahabat seperjalanan bagi semua orang. Oke. Sahabat seperjalanan bagi semua orang. Oke. Teman-teman, saya senang sekali bertemu dengan 3 orang ini. Mereka adalah orang-orang hebat dari Katedral Purwokerto. Nah, mungkin kenalan dulu ya satu-satu ya. Satu-satu dari yang berkacamata dulu. Siapa kamu, gitu ya? Dari mana kamu asalnya, gitu. Sekarang ngapain? Statusnya apa, begitu. Statusnya apa? Waduh, ada statusnya. Status ya. Status. Oke, kalau gitu kenalin teman-teman, aku Karensia Devi, biasa dipanggil Devi. Aku bagian dari OMK Katedral Kristus Raja Purwokerto. Jadi kalau ditanya di mana, otomatis aku di Purwokerto. Terus sekarang lagi sibuk ngapain? Lagi sibuk ikut kegiatan-kegiatan penunjang pengembangan diri gitu ceritanya. Luar biasa. Oke. Ini status perlu banget nih, Mo. Oh, perlu sekali. Gitu ya. Perlu sekali. Statusnya, statusnya sedang sibuk, biar kayak WhatsApp gitu ya. Walaupun Oke. Sekarang yang cowok ini siapa nih? Yang cowok ini ya. Oke, teman-teman, perkenalkan. Nah, nama saya di bawah sini ya. Parantinus Garda Wardana, biasa dipanggil Garda. Saya anggota Orang Muda Katolik Katedral Kristus Raja Purwokerto. Statusnya lagi rooming. Sibuk sama Devi, sibuk. Oke. Gitu, Mo. Bener-bener juga. Yo, iya. Yang terakhir nih, tim saya di Komkep, tapi juga orang hebat di katedral. Siapa ini? Enggak juga. Enggak hebat. Oke, teman-teman, perkenalkan, saya Suna Maiti. Saya adalah pengurus dari OMK Orang Muda Katolik Katedral Kristus Raja. Lalu status sama ya, kebetulan sih sedang sibuk ya. Terus saya juga punya hobi, dan hobinya ini sesuai dengan protokol kesehatan tuh 3M ya. Menangis, mengeluh, dan mengumpat ya. Jadi itu hobi saya ya, gitu Mo. Oke, teman-teman, tenang saja ya. Walaupun sibuk, walaupun roaming, walaupun mereka menerapkan protokol menjaga jarak gitu ya. Mereka tetap available gitu ya. Tetap available, tetap qualified. Nah, itu yang harus disyukuri. Ya, teman-teman, kenapa saya mengajak mereka bertiga? Jadi, ceritanya begini. Mereka bertiga itu terlibat dalam sebuah proses kegiatan yang sangat bagus, terutama dalam bulan-bulan terakhir ini di wilayah Purwokerto, yaitu mereka terlibat dalam Pastoral Crisis Center. Nah, kita mau tahu sebetulnya mereka tuh ngapain saja di sana, dan ini penting bagi kita yang saat ini di PKS ini sedang mendalami tema
Yesus sebagai sahabat seperjalanan dan menggerakkan kita untuk menjadi sahabat seperjalanan juga bagi orang yang lain. Maka mungkin salah satu dari kalian tolong jelaskan dulu. Kalian itu terlibat apa sih? Ini kegiatan apa sih? Namanya apa sih? Seperti itu. Siapa yang mau cerita dulu? Aku deh ya. Oke, Mati. Oke, jadi teman-teman, bagi kalian yang belum tahu, kegiatan ini itu singkatannya itu PCC, artinya Pastoral Crisis Center. Yang dimana Pastoral Crisis Center ini itu dibuat untuk membantu para isoman yang terkena COVID di rumah. Jadi karena berangkat dari keresahan para umat gereja nih, karena banyak yang isoman ternyata, terus akhirnya kami tergerak untuk membuat Pastoral Crisis Center ini, dan fokusnya kami itu membantu mereka-mereka yang isoman. Dan selain itu kami juga mensupport, selain obat-obatan ya, kami juga mensupport oksigen, kami mensupport makanan, logistik, dan segala macam lewat PCC ini. Begitu. Saya dengar ada istilah keren ini yang kalian buat di tim PCC ini, yaitu GNG. J dan J. Itu apa itu? Jelaskan dulu itu apa itu. Begini. Aduh, kok sampai Jelasin, Matt. Ayo, Matt. Jadi JNG ini sebenarnya itu singkatannya jujuk enjiot ya, kita tuh. Kenapa dinamakan JNG? Karena di PCC ini kan harus ada tim yang mengantar logistik ini ke rumah-rumah nih. Terus diambillah nih anak-anak muda yang staminanya oke banget itu kan. Terus dinamai nih sama senior-senior. Nah, kalian adalah tim JNG gitu. Jujuk enjiot. Apa itu? Jelaskan. Jujuk itu apa? Jiot itu kan kita penontonnya nggak semua orang Prokerto ya, dulu maksud saya. Mungkin harus ada subtitle di sini ya. Gitu ya. Jujuk artinya mengantarkan ya. Mengantarkan. Jiot itu artinya mengambil gitu lah. Mengantarkan dan mengambil gitu. Ya, ini karena kegapakannya maka namanya pun harus ngapak. Jujuk, jujuk, jiot itu ya, harus kayak gitu. Ya, harus jiot gitu. Harus medok. Jangan betul. And jiot begitu ya. Oke. Ini pengalaman yang menarik dan teman-teman OMK saya senang bisa terlibat dalam situasi yang kemarin cepet crowded ya. Mungkin Devi kamu bisa cerita dulu nggak pengalaman waktu itu sebetulnya di Purwokerto yang terjadi seperti apa situasinya ketika kemarin kasus COVID begitu tinggi, apa yang terjadi di sana, lalu kemudian kamu kenapa tiba-tiba mau untuk ambil bagian di PCC ini dan di tim GNG ini. Ceritakan dulu mungkin situasi Purwokerto saat itu gimana? Oh, oke, Wo. Jadi itu kemarin setelah hari libur apa ya, pokoknya ada jeda waktu sehingga kok kalau nggak salah banyak lulu lalang gitu masyarakat. Akhirnya maksudnya COVID jadi semakin tersebar gitu di area Purwokerto. Nah, yang tadinya udah turun tuh akhirnya tiba-tiba jadi banyak banget umat katedral yang terdampak COVID, yang kena COVID dan harus isoman. Dari pihak gereja sendiri dan umat yang khawatir tuh merasa kayak, waduh kalau kayak gini kita mestinya harus melakukan sesuatu gitu. Dan akhirnya tercetuslah PCC ini secara agak dadakan juga namanya crisis center gitu ya, mau kayak dibikinnya dadakan, segala sesuatu serba dadakan. Terus anak muda Katolik waktu itu diajak, Meti, Mas Garda, saya waktu itu diajak kayak, ayo anak OMK bisa bantu apa gitu. Terus akhirnya kami berpikir, oh iya kayaknya nih bakal ada yang perlu ini kan untuk nganter-nganter gitu. Jadilah akhirnya kami terlibat di situ Simo kayak gitu. Ya. Garda saya cerita nggak pengalaman nganter-nganter itu apa yang terjadi di situ? Wah, itu menarik. Ini kayaknya satu persatu perlu kasih ini sih kayak pengalaman yang paling unik gitu ya. Itu ada yang lucu banget. Jadi kan hari pertama nih mau ceritanya kayak namanya tadi kan crisis center tuh kayak bentukannya dadakan gitu. Jadi di awal-awal kami kayak sempat banyak hal yang belum tersiapkan dengan baik. Kayak maksudnya yang penting jalan gitu. Nah, waktu itu kami dapat satu alamat di mana itu ketika kami masuk gang itu tuh ya udah berhenti gitu loh, kayak maksudnya katanya tuh di situ gitu, tapi kita tuh belum tahu rumahnya yang mana gitu. Terus akhirnya tanya ke salah satu warga, oh ini ada gang kecil di sebelah kanan gitu. Terus kayak masuk, loh kok nggak ada rumahnya gitu, ternyata ada gang kecil lagi bener-bener kayak kecil lagi gitu, bener-bener
wah susah banget cari rumahnya. Itu kalau semisal nggak tanya-tanya, nggak akan bisa ketemu mau beneran. Apalagi waktu itu kami dikasih alamatnya juga nggak detail gitu kan. Jadi lucunya di situ sih, kayak nyari rumah-rumah umat yang agak terpencil-terpencil. Maksudnya kayak lokasinya tuh unyu gitu, unik banget. Terus setelah ketemu gimana? Setelah ketemu kamu? Setelah ketemu, kadang-kadang kan bingung ya, maksudnya ini mau ditaruh di mana gitu. Jadi kadang-kadang kayak kami ngelongok-ngelongok dulu, ini ada orangnya enggak. Kadang-kadang yang isoman itu ngasih kode gitu dari dalam, kayak situ aja nggak apa-apa, situ aja gitu. Kalau enggak nanti kami ngabarin via WhatsApp, tante atau om ini kami taruh di sini ya gitu. Tapi setelah itu beres sih, kami langsung balik gitu. Ini kayaknya Meiti sama Mas Garda tuh ceritanya lucu-lucu deh. Beneran. Kayak ini tuh baru salah satu kasus mau. Salah satu kasus ternyata nggak gampang ya, jadi tim GNG harus menemukan alamat yang nggak detail gitu ya. Iya, Ternyata betul. sudah masuk gang, masuk gang lagi begitu ya. Dan ada gang lagi mau bener. Gang lagi, Lucu gitu. banget memang. Oke, itu tapi tidak menggambarkan betapa desanya Purwokerto ya, tapi ya. Ya, tapi adalah bagian itu di Purwokerto adalah. Blusup. Ya. Garda punya cerita pada kamu dah. Ya, gini teman-teman semua dan Romo Bram. Jadi pertama tahu PCC itu sebenarnya diajak sama Meiti gitu kan. Ditelepon nih, Mas Garda besok itu nggak ada acara nggak gitu. Ada apa, Met gitu. Kita disuruh jadi tim relawan. Loh, pertama tim relawan nih, relawan apa gitu. Relawan untuk mengantarkan logistik ke tempat-tempat isoman itu. Nah, yang muncul di pikiranku pertama kali itu bukan tentang cara mengantarnya, teman-teman, tapi tanya, itu kapan aja gitu. Meti terus bilang, setiap hari Mas gitu. Waduh, yang muncul di pikiranku pertama kali, bensinnya piye. Itu kan, karena kan nggak enak ya, kalau ngantar setiap hari muter-muter kota Purwokerto, tapi bensinnya nggak diganti, gitu kan ya boros kan, ya rugi kan. Nah, makanya langsung bilang Meti, Met nanti bensinnya gimana bensinnya gitu. Terus Meti bilang, nanti diganti Mas. Oh ya wes, alhamdulillah gitu kan. Ya akhirnya berjalan gitu. Hari pertama itu sudah konyol teman-teman semua. Ceritanya gini. Ya, saya sama temanku, aku sama temanku dapat alamat gitu. Mas, tolong antarkan ke rumah A gitu ya, rumah A gitu ya. Pertama, oke lah, siap. Alamatnya perumahan ini gitu ya. Oke, siap. Berangkatlah kita. Sampai di sana. ini nih. Sampai di sana itu ternyata alamatnya salah gitu kan. Muternya jauh gitu kan. Mas, perumahan ini di sana, itu bukan yang di sini. Oh, alah gitu kan. Akhirnya ke sana. Lalu sampai di rumahnya akhirnya ketemu teman-teman. Tapi tambah deg-degannya lagi. Orang yang isoman keluar, teman-teman. Lalu langsung nggak pakai masker lagi. Lalu aku bilang, stop Bu, di situ saja. Ini makanan saya taruh di sini ya. Saya langsung pulang gitu. Nggak pakai masker dan itu mendekat ke kita gitu loh. Kan kita sudah terbiasa dengan sosial gitu kan ya, isinya berjabat tangan atau bertemu secara fisik hampir berdekatan gitu. Tapi kan ini kan, ya ampun Tuhan, ini kan lagi isoman, keluar rumah nggak pakai masker lagi gitu ya. Aduh, jadinya begitu aku sama temanku setelah nganter itu langsung kita sekilo dari rumah itu langsung berhenti dulu, bentar. Semprotin semua pakai sanitizer semuanya sebadan gitu. Nah, jadi panik. Nah, karena kita baru mengalami pertama kali panik, tapi ada kesannya juga. Kesannya kita dapat pengalaman baru nih. Begitu Romo dan teman-teman. Ya. Pengalaman bagus nih. Ada orang yang sebetulnya mau terima kasih, tapi kita juga malah takut gitu ya. Mau ketemu malah takut, ingin mengucapkan terima kasih malah kita ketakutan ya, karena situasi COVID kita sendiri tahu gimana. Meti punya cerita apa, Met? Ya, ada nih. Jadi gini nih. Selama PCC itu tuh sistemnya gini, kita tuh ada beberapa relawan terus dibagi per tim loh. Satu motor tuh 2 orang karena waktu itu tuh isomannya banyak banget, tuh ada sekitar lebih dari 14 orang lah, dan kita harus nganter-nganter kan. Pertama banget kan kita blank ya, nggak tahu nih rumahnya yang mana. Aku sama Devi nih. Mungkin Mbak Devi masih inget deh. Jadi kita nganter nih.
nganter Mbak Devi telepon ibunya loh, telepon si rumah ini. Nanya kan, ini rumahnya sebelah mana? Ibunya keluar kan, Kita bisa aja, ibunya keluar dan ini kita di motor ngasihnya kayak gini loh, ibunya udah terima. Pas jalan terus aku baru sadar, lah ini ibunya isoman kan nih. Gitu. Di situ ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya udah kan, itu baru hari pertama loh Mom. Setelah itu kami itu kan bener-bener random ya alamatnya itu benar-benar seberlimas, nggak berlimas cakep sih, sampai Leduk nih kita anterin mau, jadi pokoknya orang-orang yang masuk daftar isoman lah ya kita anterin. Jadi kita tuh cari rumahnya bener tuh kata Mbak Devi tadi, bener-bener blesek, kita nggak tahu ada yang bahkan rumahnya ada di Gmaps, di Sherlock itu nggak ada gitu loh. Jadi sampai GPS-nya gagal paham ya Met ya. Betul. Nah, GPS-nya gagal paham. GPS HP itu gagal paham, jadi kita pakai GPS lokal. Gunakan penduduk setempat ya. Gunakan penduduk setempat. Tanya. Gitu kan. Nah, nggak sampai di situ aja. Kalau tadi Mas Garda bilang orangnya keluar. Ini salah satu relawan juga. Kan ini isoman baru nih. Wah, isoman baru. Ini legend banget nih, cerita legend di antara relawan. Isoman baru dianterin nih sama teman kita satu lagi. Tahu nggak? Kita ngasih makanan, orangnya keluar juga mau nggak pakai masker, ngasih makanan balik coba. Bingung ya, relawan ini bingung banget, terus dia langsung lari katanya, udah langsung tante makasih, terus dia lari. Gini deh, ya bayangin aja ya, mungkin emang niatnya baik ya, kasih makanan balik. Katanya buat teman-teman, ya tapi ibu kan punya virus Bu, jadi nggak ada virus sih. Gitu. Ya. Ternyata ada pengalaman yang nggak terduga ya, gitu ya, ketika mengantar ini ya, melihat ada yang isoman, ternyata kesulitan cari rumah, tapi juga ternyata malah yang isoman jauh lebih baik dari kita gitu ya, ikut berbagi makanan juga gitu ya. Jadi ada pengalaman seperti itu. Tapi kalian pernah nggak melihat ada pengalaman yang menyentuh sekali ya, sampai kalian artinya dalam sisi sebagai orang muda yang Katolik, yang punya iman Katolik, kemudian kalian merasa, duh ini nih yang selama ini yang sebetulnya seharusnya saya buat sebagai orang muda pengikut Yesus, sahabat Yesus, yang ya bisa dikatakan kalian punya makna-makna yang akhirnya meneguhkan kalian supaya semakin berani, semakin kuat dalam menjalani pastoral ini, kebaikan ini gitu. Mungkin ada cerita? Ada, dan ini Mbak Devi yang nemuin rumahnya. Silakan Mbak Devi yang cerita. Yang di Jalan Pahlawan itu ya, Met? Ya, betul. Oke. Jadi tuh ceritanya memang agak unik sih, Mo. Ada dua sebenarnya yang kalau berdasarkan pengalaman pribadi tuh bikin tersentuh gitu, bikin termotivasi. Jadi yang pertama itu suatu saat nih kami nganter, tapi ternyata tuh kayaknya bapaknya tuh memang tinggal sendirian gitu, dan beliau tuh isoman sendiri udah sepuh gitu kayaknya ya, bayangan saya itu udah sepuh. Jadi kayak, waduh ini isoman sendiri nggak ada yang ngurusin, terus gimana gitu. Kayak untung kami masih bisa berbagi gitu loh. Untung ada PCC ini gitu. Jadi kayak wah ini jadi doping semangat juga sih buat kami. Terus yang kedua itu jadi Pastoral Crisis Center ini bukan cuma menarget orang yang isoman, tapi ada juga salah satu yang kami bantu itu karena memang sangat dalam kondisi yang membutuhkan sekali gitu, sangat membutuhkan bantuan. Kalau saya lihat tuh, waduh, gimana ya? Saya boleh mendeskripsikan secara detail nggak? Atau boleh. Jadi tuh memang itu yang pertama tadi kayak GPS tuh sampai nggak bisa nemu lokasi rumahnya karena emang masuk gang lagi gitu. Kayak susah banget ditemuin dan memang harus tanya sama warga ini rumahnya di mana gitu. Dan rumahnya itu masih beralaskan tanah dan itu mungkin kalau secara besar ruangan itu tidak lebih besar daripada ruang sekre PCC kami gitu. Jadi kayak Tuhan Yesus, terima kasih ya, maksudnya kami bisa bertemu dengan orang seperti ini dan masih dikasih kesempatan untuk bantu gitu loh. Meskipun kayak cuma sekedar nganter mungkin atau sekedar menyapa juga dalam proses kami nganter itu, tapi ada sebuah mau kayak itu sesuatu yang menghangatkan hati, terus kayak sangat menyentuh karena kami bisa jadi bisa menjadi salah satu
istilahnya kayak agen yang berbagi begitu. Yes. Iya, Gitu. seperti itu sih. Mungkin Meti sama Mas Garda juga mau menambahkan dan ada Nah. pengalaman lain juga. Aku ingin menambahkan yang Mbak Devi aja nih. Ya, Jadi, oke. awal mula kami mendapat nama ibu ini yang kami antar itu jadi grup kan mau kan dari grup PCC ini ada nama orang ini. Akhirnya dokter dari kami ke rumahnya terus nge-swab ternyata dia negatif. Tapi kenapa kami para isoman para relawan ini pengen bantuin adalah karena ibu ini itu memang benar kata Brevita di rumahnya benar-benar ya masih jauh dari kata layak dan ternyata dia punya anak satu doang mau punya anak laki tapi anak laki-lakinya agak kayak keterbelakangan gitu loh mau. Jadi ya dan usia ibu ini itu sudah sekitar 94 tahun dan tapi dia tidak mau dibawa ke panti jompo. Jadi tidak ada yang mengurus gitu loh lebih tepatnya. Nah, dia bisa masuk ke daftar isoman kami karena ada ketua lingkungan yang laporan kan. Karena kita sampai ke sana, yang lihat pertama kan Mbak Devi ya. Jadi saya nggak tahu. Tapi sampai pada suatu hari Mbak Devi nggak bisa ikut nganter, jadi saya harus nganter sendiri. Bener mau bang tempatnya sempit itu ya dan alasnya masih tanah, terus masih pakai apa itu dindingnya nyaman bambu gitu-gitulah. Dan ya memang bener emang cuma ada nenek-nenek ini dan satu anak laki-lakinya yang memang keterbelakangan gitu mau. Oke, baik, meneguhkan. Garda punya pengalaman apa? Kalau pengalaman sih sama ya, sama kayak Mbak Devi sama Mbak Meiti, hampir sama. Tapi begini yang aku mau ceritain teman-teman. Kalau buat refleksiku gitu ya, menjadi orang muda itu ternyata gimana ya, menyenangkan gitu ya, menyenangkan. Kita itu merasa berguna gitu ya, merasa berguna. Kita dipakai Tuhan untuk membantu sesama dengan hal seperti ini gitu kan. Mungkin jauh dari ekspektasi, jauh dari pemikiran dulu-dulu nggak pernah terpikirkan seperti ini gitu kan ya. Kok ya dilalah itu kebetulan ada PCC gitu, lalu kita dimintain tolong. Nah, panitia itu sempat bilang, yang nganter itu anak-anak muda aja, anak-anak omker, karena mereka masih sehat, masih muda, masih semangat gitu kan ya. Nah, jadi kalau peneguhan sebagai anak muda itu kita merasa, wah, kita jadi anak muda yang berguna nih. Ya. Selama kita masih bisa berguna, ya udah gaskan aja gitu kan ya. Jadi ya bersyukurlah dipakai Tuhan untuk membantu sesama dengan hal yang mungkin di luar nalar kita sebagai orang muda ya, yang mungkin sekolah, lalu kuliah, lalu sibuk dengan aktivitasnya. Tapi puji Tuhan kita diberikan apa ya? Diberikan waktu, diberikan kesehatan, diberikan pemikiran-pemikiran juga untuk menemukan alamat segala macam. Jadi kan harus tanya dari segala macam. Ya jadi itu pengalaman yang sangat meneguhkan untuk masa tua nantilah ya. Jadi langka sekali momen seperti ini menurut aku teman-teman. Begitu Romo. Kalian berapa hari ya ini PCC-nya? Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Dari dulu jumlah yang diantar 20 berapa ya, Met ya? 20 banyak banget ya. Pokoknya Romo. Dan puji Tuhan hari ini itu tinggal 2 atau 1 yang tinggal isoman itu. Jadi puji Tuhan semakin menurun gitu. Jadi tugas kita juga semakin slow gitu. Ya. Gitu loh. Dan di antara kalian sehat selalu tuh, nggak ada yang terpapar. Nah, iya. Hebatnya di situ loh, Mo. Kita tuh ibaratnya bempernya PCC kan, yang kita harus sampai frontliner garis depan. Ya, yang bikin aku sebenarnya masih agak takjub adalah kok di antara kita semua sehat ya gitu loh, kayak nggak apa-apa loh. Sementara pas awal-awal kami untuk PCC ini kan aku otomatis kontak teman-teman dan banyak ya aku ditolak kan kayak aduh nggak boleh nih lagi masa kayak gini kontakan sama orang-orang isoman juga. Di situ aku tuh merasa kayak aduh nek nggak ada yang mau bantuin gimana ya gitu kan. Tapi yang bikin aku masih takjub sampai sekarang dari antara kita semuanya sehat mau begitu. Ya artinya kebaikan kalian itu ternyata ada jawabannya yang mungkin selama ini nggak kita duga gitu ya. Mungkin jawabannya sederhana bahwa ternyata dalam proses yang tadi kalau dibayangkan sama si Devi Purwokerto begitu crowded, isoman kasus semakin tinggi, justru kalian tidak dari bagian dari isoman itu, padahal kalian justru ketemu dengan orang-orang yang terpapar COVID
bahkan tadi tidak hanya ketemu, bahkan hanya berjumpa dengan sangat dekat, tetapi ada berkat yang tidak kalian duga bahwa sampai sekarang kalian masih sehat dan masih dipakai Tuhan untuk berbagi. Saya mau menekankan ini teman-teman ya, untuk teman-teman muda yang lainnya. Apa yang dibuat oleh teman-teman Omker ini justru menginspirasi kita. Bahwa sebetulnya orang muda tadi yang benar yang dikatakan Garda. Orang muda itu bukan orang biasa gitu. Orang muda Katolik itu adalah masa di mana justru disinilah tempat kita berkarya. Saya bilang, waktu itu saya pernah bilang kepada teman-teman muda yang lain bahwa Yesus itu berkarya justru di usia muda. Ya, di usia yang sangat muda Yesus berkarya, dan inilah saatnya orang muda berkarya gitu. Dan karya orang muda menurut saya itu karya yang sangat hebat. Itu yang pertama yang harus disadari. Nah, kehebatan itu salah satunya adalah di saat-saat sekarang adalah kalian menjadi sahabat. Dan ternyata sahabatnya itu tidak hanya untuk sahabat bagi teman-teman seusia kalian gitu. Jadi Dewi sama Meti cerita bahkan di usia nenek-nenek tuh ya tadi ya, yang sudah usianya 90 tahun bisa menjadi sahabat, maka ini menjadi sesuatu yang sangat baik. Dan secara spesifik lagi, ini adalah sahabat bagi mereka yang putus asa, mungkin bagi mereka yang merasa hopeless, merasa panik, merasa mungkin juga tidak berdaya, mau keluar rumah nggak bisa. Saya membayangkan itu kalau rumah yang begitu kecil di situ terus dan harus tinggal di dalam rumah, itu menjadi sesuatu yang menyusahkan, mungkin buat stres, dan kehadiran kalian ternyata memberikan penghiburan yang kokoh. Dan saya menyimpulkan bahwa apa yang kalian buat sebetulnya adalah mencerminkan pemberi harapan bagi banyak orang. Dan OMK bukan PHP gitu ya, bukan pemberi harapan palsu, tapi PCC, tim GEG ini ternyata sudah memberikan jawaban ya, PHP, pemberi harapan pasti gitu ya. Kedatangan kalian itu pasti gitu ya. Mantap Jaya. Ada lagi cerita yang lain misalnya? Sebenarnya menambahkan aja sih, jadi di PCC ini kan tim JNJ kasusnya, kita tuh ngirim nggak cuma logistik kan, mau nggak cuma obat-obatan juga, jadi itu request loh. Jadi kalau misalkan si isoman ini minta dibawain bantal ya kita cariin bantal, mau minta dibawain ikan mujair gitu. Kemarin tuh sempet ada beberapa isoman yang minta dibeliin ikan mentah ya, dibeliin ikan mentah, minta jus apa ya kita beliin kayak gitu. Jadi ibaratnya nggak cuma logistik lah, kita benar-benar delivery man gitu loh, mau memenuhi kebutuhan mereka. Dan lebih dari sekedar delivery man menurut saya, kalian udah kayak Yesus saja gitu kan, minta apa Yesus kasih gitu ya. Bedanya, Yesus saya minta jalan kasih gitu. Bedanya kita nggak bisa berjalan di atas air gitu nggak bisa. Iya. Bedanya kalian memberikan mukjizat dalam bentuk yang lain, ya. Mukjizatnya dalam bentuk yaitu tadi perhatian, tindakan kasih yang konkret. Kalian menembus batas-batas ketakutan, batas-batas kepanikan untuk menolong orang, berjumpa dengan orang yang sebetulnya membawa virus yang berbahaya begitu, tapi itu kalian tembus dan ternyata Tuhan memberikan sesuatu yang lebih. Kalian diberi imun yang kuat, malah memberikan kesembuhan juga bagi yang lain, bahkan sampai sekarang ya. Berapa sih orangnya yang ikut di PCC ini relawannya? Ada berapa orang? Berapa ya, Mas? Jadi gini, mau di relawan PCC ini ada tim dokter, ada tim konsultan itu para psikolog, terus ada tim para romo-romo ini yang memberikan renungan-renungan. Lalu ada kami nih, tim relawan. Kalau dari anak mudanya sendiri itu sekitar 8-9 orang. Itu mereka yang nganter-nganter ini. Ya. Oke. Ada pesan-pesan untuk teman-teman muda yang lain di saat situasi yang, ya puji Tuhan sekarang situasinya sudah agak mulai menurun. Kalian punya pesan tertentu untuk teman-teman muda yang lain? Mungkin Garda? Mulai dari siapa dulu nih? Siapa? Boleh, terserah. Dari siapa dulu? Devi dulu kali ya, Dev. Meti. Ayo lempar. Ya dari aku ya, pesanku cuma satu sih. Ini sebenarnya lirik lagu sih, Mo. Ini aku tahu lirik lagu ini karena waktu itu
Joker gagasannya ini menyentuh sekali. Selagi kalian masih kuat ya. Dinyanyikan dong, dinyanyikan. Nggak bisa. Nyanyi Matt. Ayo Matt, nyanyi Matt. Nggak bisa. Tunjukkan Nggak suaramu. bisa, Bang. Saya bilang aja ya. Selagi Ya. kalian masih kuat, berkaryalah dan membantu sesama gitu loh. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan dan gunakan semua indera yang ada di kamu ini untuk orang-orang di sekitarmu gitu, Mau. Ya, oke. Mantap. Devi? Devi Atau Garda? Devi dulu lah. Ladies first. Thank you Mas Gerda. Kalau dari aku pribadi, melalui pengalaman kemarin tuh aku serasa menemukan Tuhan dalam banyak hal begitu. Kayak seolah mungkin hal-hal kecil yang selama ini kita lalui tanpa kita maknai, kita lalui begitu saja sejak saya berada dalam posisi kritis itu ya. Saya bilang posisi kritis karena ya saya waktu itu jujur saya juga takut maksudnya sebagai relawan waktu itu relawannya belum banyak, kayaknya pas awal itu cuma sekitar 5 relawan Matt yang nganter-nganter itu cuma sedikit, terus yang isoman tuh banyak, kami perlu nganter ke banyak tempat dan kami juga nggak yakin apakah kami bisa selalu sehat, jadi kondisinya khawatir dan takut banget gitu kan. Tapi melalui berbagai proses itu ternyata saya bisa menemukan berbagai macam berkat Tuhan loh ketika misalkan dalam hal-hal yang paling sederhana kayak ucapan terima kasih dan rasa syukur dari orang-orang yang kami antar makanan, kemudian bagaimana kami akhirnya memaknai bahwa hari ini kami masih hidup dengan sehat, bernafas dengan lancar gitu. Jadi kayak lebih banyak bersyukur dan ini sih kayak lebih bisa menyadari Tuhan dalam segala hal kayak gitu sih Mo. Oke. Oh dari Keren. saya seperti itu. Keren. Kalau mungkin Mas Gerda ada yang lain? Dari aku singkat aja Romo dan teman-teman. Jangan menua tanpa cerita. Jadi selagi masih muda, cari pengalaman sebanyak-banyaknya dalam Tuhan ya, pengalaman yang baik ya. Mantap. Terutama aktiflah dalam kegiatan di gereja apapun itu bentuknya, kayak PCC ini kan kegiatan di paroki kami gitu ya. Selagi kalian mampu, selagi kalian sehat, aktiflah dalam kegiatan apapun. Jadi biar nanti besok kamu tua sudah dapat cerita buat diceritain ke penerus-penerus kalian. Gitu. Yes. Hehehe. Terima kasih ya teman-teman ya untuk cerita-ceritanya. Untuk Terima kasih kembali Yuk, Sama-sama Romo. Salam untuk teman-teman Omker yang lain ya yang juga terlibat dalam bisnis ini. Sampaikan terima kasih dari gereja untuk kalian semua kan. Ya, saya jujur ini saya bangga kalian sungguh-sungguh bisa jadi garda depan, bukan hanya garda tapi garda wadana, garda depan gitu. Jadi apa tadi kamu bilangnya apa tadi? Apa Mo? Frontliner, garis depan. Frontlinernya gereja, dan itu menurut saya ini berkat bahwa orang muda bisa berbuat sesuatu, dan lebih dari itu sekali lagi kalian menunjukkan diri bisa menjadi sahabat bagi siapapun, sahabat bagi teman-teman seusia kalian, sahabat bagi teman-teman misalnya yang saat ini sedang sakit, yang mungkin juga sedang kehilangan, sahabat bagi orang-orang yang mungkin lebih tua atau bahkan anak-anak gitu ya. Tetapi yang lebih dalam lagi adalah bahwa kalian mampu menjadi penghibur dan memberi pengharapan bagi yang lain. Bukan pemberi harapan palsu, tapi pemberi harapan yang pasti. Sungguh-sungguh itu harus dicatat ya orang muda. Dan saya yakin kalian teman-teman muda dimanapun kalian berada pasti punya kisah seperti 3 temanmu ini. Bahkan bisa jadi jauh lebih heroik daripada 3 teman ini. Maka kalau ya ada yang kalian punya kisah itu, silahkan nanti tulis komen di bawah ya. Kita kalau ada cerita yang menarik bisa nanti kita hubungi untuk berbagi pengalaman juga seperti mereka. Kalau kalian punya menemukan makna-makna yang baik, juga bisa dibagikan kepada banyak orang muda yang lain.
Terima kasih sekali lagi ya untuk inspirasi yang kalian buat. Oh ya, Mo. Oh ya, Kami gimana? juga minta doanya karena PSSI ini ternyata sudah bisa memberikan lebih ya. Kami juga akan mengadakan vaksin besok Ya, oh ya. tanggal 5 hari Tanggal Minggu. Dan kami juga relawan di situ ya. Jadi semoga berhasil. Oke. Mohon doanya Romo. Doakan semua ya, teman-teman muda. Mari kita saling mendoakan, saling menguatkan. Pandemi ini bisa berjalan. Yakin pandemi pasti akan berakhir, yakin. Amin. Untuk meyakinkan Amin, bahwa amin. pandemi ini akan berakhir, kita harus bisa berjalan bersama-sama, sahabat bagi yang lain. Sahabat itu artinya satu keluarga, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Oke ya, begitu ya. Terima kasih teman-teman untuk ceritanya. Oke. Kita ketemu Sama-sama. lagi dalam Terima kasih acara Romo dan teman-teman. Terima kasih Romo. ya, Teman-teman. dalam acara Balen nanti yang selanjutnya. Semoga apa yang diceritakan malam ini menjadi kesan yang baik untuk kalian semua. Oke, siap. Dadah. Bye guys. Bye. 1, 2, 3, here we go. Yo Balen, cerita lewat online. Yo Balen, nek orang apa ora kepenang. Yo Balen, cerita lewat online. Yo Balen, nek orang apa ora kepenang. Hello bro, hello sis, apa kabarnya kamu semua? Jangan sedih atau bingung, OMK Ngapak ada untukku. Mari kita berbagi untuk saling sapa, jadi berkat bagi semua. Yo Balen, cerita lewat online. Yo Balen, nek orang apa ora kepenang. Yo